Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Begitu pula dengan adat Dayak Kabupaten Kutai Barat yang secara turun-temurun, secara alami telah menciptakan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Budaya suku Dayak Benuak, khususnya Kampung Muara Bomboy, mengandung makna yang terselubung. Tidak semua orang yang sanggup menerjemahkannya. Banyak hal yang dianggap tabu untuk disampaikan secara lisan, bahkan sesuatu yang menjadi simbol rahasia. Hanya orang tertentu saja yang memahaminya, sebab mitos masih kental pada zaman dahulu. Jadi Kuangkai itu adalah sebuah peristiwa di mana orang melakukan ritual adat dengan dua tujuan. Jadi tujuan pertama adalah menghantar roh yang telah meninggal itu, yang ketentuannya layak sesuai dengan ketentuan adat istiadat untuk menempati tempat keabadiannya. Di mana tempat keabadian itu disebut Tuluyut, tingkir langit, benuang, tingkir layak. Dalam pemahaman orang Dayak atau orang Dayak secara khusus Tunjung dan Benua, mereka tidak dapat serta-merta masuk ke surga. Yang Benuang Tingkir Layang dan Benuang Tingkir Langit itu tadi adalah surga dalam kiasan adat. Tidak serta-merta bisa masuk ke sana tanpa melalui sebuah proses disebut Kuangkai itu tadi. Ngerangkau adalah tarian yang memiliki hubungan erat dengan upacara adat Kuangkai, budaya suku Dayak Benuak. Ngerangkau sendiri memiliki arti menari dengan mereka yang sudah meninggal. Ada istilah adat yang menyebutkan bahwa liau eso sengkeruput ngalut lelupa ngalut natar. Itu artinya bahwa roh orang meninggal itu masih berada bersama dengan orang-orang hidup ini tadi. Maka di situ rentan terjadi kecelakaan, rentan terjadi cekcok, perselisihan warga. Nah maka itulah sebabnya masyarakat adat itu secara khusus Benua dan Tunjung itu mereka pasti berusaha sekuat mungkin untuk dapat melakukan ritual Kuangkai. Dalam sudut pandang orang Dayak ini yang hari ini secara totalitas meninggalkan adat dan istiadatnya dengan ketentuan ajaran agamanya, jadi mereka telah dengan ajaran baru itu sehingga mereka tidak melakukan ritual-ritual ngelangkang. Tetapi bahwa masyarakat adat yang hari ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai keadatannya, mereka tidak bisa tidak melakukan ritual ngelangkang itu tadi pada peristiwa panen baru atau selepas panen dan pada peristiwa rehab atau renovasi kuburan. Orang pasti melakukan itu karena dalam kurun waktu tertentu kuburan-kuburan itu kan pasti layak rehab lah, layak renovasi. Jadi mereka pasti merenovasi dan merenovasi itu pasti mereka lakukan dengan tradisi ngelangkang itu. Ngerangkau diciptakan sebagai suatu perwujudan tradisi masyarakat Benuak dalam bentuk balas budi untuk mereka yang merawat dan memelihara keluarga dari bayi hingga dewasa, serta menunaikan kewajiban adat agar arwah tidak tersesat dan memiliki bekal di surga. Muara Bomboy secara khusus yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Bomboy itu adalah kampung tua. Jadi kampung tua di mana dulu dari Bomboy itu baru banyak memekarkan ke kampung-kampung sekitarnya. Nah, oleh karena itu Bomboy itu masih memegang teguh tradisi sebagai sumber dari kampung-kampung sekitar. Nah, sehingga
Bomboy masih sangat kental dengan tradisi ya seperti ngelangkang dan kuangka itu, karena memang masih ya masyarakat di sana masih ya memegang teguh ya budaya tersebut ya dalam keyakinannya bahwa ya mereka ya sebagai wujud bakti mereka kepada leluhur mereka. Jadi seperti itu. Makna ritual dalam ngerangkau adalah menghadirkan para arwah yang telah meninggal, serta menunjukkan makna sosial yang terjadi karena ada masyarakat yang saling berinteraksi di dalamnya. Acara ngelangkang itu bisa digagas oleh satu orang keluarga, tetapi juga bisa itu dilakukan serentak oleh keluarga pada kampung tersebut ya. Kenapa? Karena memang itu adalah ya sebuah acara yang memang ya telah dilakukan secara bersama-sama. Ya, mereka mengumpulkan segala kemampuan mereka, harta benda mereka. Selanjutnya secara bersama-sama dilakukan acara adat ngelangkang itu. Jadi ngelangkang itu bisa dilakukan persorangan dan bisa dilakukan secara umum oleh masyarakat setempat. Kepercayaan mereka orang tua dulu ini pertama menjaga artinya. Ini kalau orang yang pengewara itu, yang pememang kemarin itu, mereka itu ini diberi gelarnya ini Raja Tereng Teno, Raja Mutar untuk Natar. Artinya ini panglima lah menjaga ketentraman rumah keluarga besar yang melakukan ini. Ini artinya makna dari itu semua. Dalam ritual ini, sesajen memiliki peran penting dalam berlangsungnya upacara ini. Sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan komunikasi dengan kekuatan gaib. Ya, terkait ngelangkang ya. Jadi ngelangkang ini juga ada dua kegunaan atau fungsi ngelangkang. Nah, ngelangkang ini adalah yang pertama, ini adalah sebuah ritual di mana ini adalah membersihkan kuburan. Jadi makam-makam yang sudah tua itu ya biasanya ya itu dibersihkan, direhab. Orang Dayak secara khusus Benua dan Tunjung tidak dapat ya melakukan rehab itu dengan tiba-tiba tanpa sebuah prosesi atau ritual ngelangkang. Nah, yang kedua ngelangkang ini adalah sebetulnya ucapan syukur yang biasanya juga dilakukan oleh masyarakat Tunjung dan Benua ini pada pesta panen. Dan ketika mereka panen, ya, jadi mereka ada istilah yang disebut bet pare itu atau membuang padi. Nah, secara harfiah itu membuang padi atau membuang beras, namun sesungguhnya itu adalah bermakna memberi makan atau mengantar makanan kepada roh-roh leluhur yang telah meninggal. Kalau tentang mantra ya, jadi pada ya, khususnya ngelangkang itu, ya mereka itu ya melakukan mantra itu yang sesungguhnya adalah dialog. Ya, dialog di mana bahwa mereka sedang melakukan pembicaraan dengan roh leluhur yang hari itu mereka undang. Seperti itu. Mereka itu diundang, lalu bahwa mereka itu diberikan jamuan, mereka makan minum, mereka makan sirih, mereka merokok, seperti itu. Karena itu memang tradisi sejak dari dulu, ya, memang telah ada dalam kehidupan orang Dayak, secara khusus Dayak Benua, ya. Nah, maka selanjutnya, ya, roh yang telah diundang itu, ya, mereka itu telah didudukan pada sebuah tempat, ya, tempat mereka. Nah, lalu mereka di situ ya pada waktu tertentu ya mereka itu ya berada membaur dengan ya masyarakat atau keluarga yang ada di situ. Nah, makanya mereka itu tidak bisa lama. Ya karena alam lain ini tadi, jadi mereka tidak bisa lama tinggal di situ. Pada waktunya nanti mereka akan diantar pulang, seperti itu. Kain itu disebut Owaimea Nyelentueng. Owaimea Nyelentueng itu adalah sebuah wadah tempat datangnya roh yang diundang itu.
Nah itu peristiwa itu disebut peristiwa pesalung kelelungan dan pesalung liau. Jadi mereka itu tidak bisa datang serta-merta, ya mereka tidak datang masuk lewat pintu, tidak. Tapi mereka ada wadah khusus tempat mereka turun. Jadi turunnya mereka itu menyusuri ya kain merah yang digantung itu, seperti itu. Jadi itu disebut Oemea Nyelentueng. Iya, pada umumnya bahwa itu adalah keluarga. Ya. Lalu lebih umumnya lagi itu adalah warga sekitar. Jadi di mana peristiwa itu adalah peristiwa di mana mereka hari ini ya gambaran kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu adalah karena hari ini mereka telah berhasil dalam hal bagaimana mereka membuat sebuah ritual yang disebut ngelangkang itu tadi. Lalu di mana bahwa pada peristiwa itu ada leluhur yang turun. Jadi secara emosional itu ada ikatan emosional di mana mereka gembira hari ini ada ya leluhur turun, misalnya itu ada kakek saya turun, itu ada nenek saya turun, seperti itu. Nah jadi itu gambaran dari rasa sukacita mereka di mana peristiwa itu adalah peristiwa pertemuan. Runutan upacara ngerangkau yang dilaksanakan oleh hajat warga di Muara Bomboy adalah bentuk teguh atas keyakinan mereka terhadap adat istiadatnya. Saat ini, ratusan warga adat berkumpul di lapangan Kampung Bomboy dalam menyaksikan puncak ritual ngerangkau, yaitu kurban hewan kerbau. Seekor kerbau yang siap dikurbankan terikat di dalam kandang kayu. Diritualkan oleh pemuka adat dengan mantra-mantra sebagai awal sebelum dilakukan pemotongan. Ya, jadi pada peristiwa sebelum kerbau itu dilepas, nah maka didahului dengan peristiwa nemput. Nemput itu dalam artian bahwa itu adalah menceritakan asal-usul. Jadi asal-usul kerbau itu diceritakan, lalu bahwa juga disampaikan di situ bahwasanya ya tentang dia hari itu dikorbankan ya untuk acara ini. Nah maka dia itu ya dalam ketentuan adatnya ya dimohonkan keikhlasannya. Nah makanya dia tidak bersuara ya. Kalaupun dia diperlakukan ya dia dikorbankan, so dia nggak bersuara. Dia ikhlas saja karena memang itu adalah memang dia telah sebelumnya diritualkan, disebut nempun itu tadi. Nah, sama juga makanya itu dilakukan dari sebelah kiri dan kanan. Ya, pengertiannya bahwa ya itu dilakukan ya bahwasanya kerbau yang hari itu dikorbankan ya itu adalah sebelah kirinya itu diserahkan kepada apa itu namanya liau, roh jasad ini. Tetapi sebelah kanan itu adalah untuk nama roh kelelungan, itu roh suci. Ya karena sama halnya dengan dalam pandangan agama bahwa kematian orang Dayak itu ya roh kita hari ini kembali ke tuluyan tingkir langit benuang tingkir layang. Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya seperti itu. Ya itu memang tradisi ya, tradisi bagian dari adat ya, ngelangkang maupun kuangkai. Ya jadi itu biasanya nasi yang ya kadang itu juga nasinya basi. Ya, nanti itu dicampur air baru dilempar. Itu disebut lisat. Nah, itu dilakukan ya itu memang secara khusus dilakukan pada peristiwa acara kematian yang bernuansa kematian. Jadi tidak boleh dilakukan pada acara adat kehidupan seperti belian dan lain sebagainya. Nah, tentang makna lisat itu adalah sebetulnya
peristiwa di mana yang meninggal, roh yang kita undang itu tadi, yang melempar itu menyapa warganya, menyapa generasi-generasinya seperti itu ya, dengan sapaan sayang mereka seperti itu. Jadi menggunakan media nasi yang dicampur air itu disebut lisat seperti itu ya. Sebelum dilakukan pemotongan, hewan kurban akan diikatkan pada patung belontang. Patung yang dipahat dan diukir dari batang kayu ulin, dibentuk menyerupai manusia. Bagi masyarakat adat Dayak Benuak di Kabupaten Kutai Barat, belontang dibuat pada saat dilaksanakannya upacara ngerangkau. Ya, itu disebut belontang. Patung itu disebut belontang. Seperti itu. Belontang itu adalah ya tempat mengikat hewan kurban. Nah, itu adalah ya mempunyai makna yang juga khusus. Nah, makanya dia itu bentuk dan rupanya itu berbeda pada peristiwa-peristiwa adat lainnya. Ya. Nah, kalau belian adat yang lain dia tidak bisa menyerupai bentuk rupa manusia. Nah, tapi kalau acara ngelangkang seperti itu atau kuangkai, dia dapat menyerupai bentuk manusia. Proses pengorbanan hewan kurban itu ya, artinya ya tidak menggunakan proses ya, penyembelihan secara langsung, tetapi menggunakan peristiwa ditombak ataupun dibadik seperti itu. Nah, pada peristiwa penombakan pertama itu, yaitu adalah tombakan dari Liau Kelelungan. Ya, jadi di situ digabung pada sisi sebelah kiri itu tadi ada dilingkar di apa tuh namanya pangkal tangan sebelah kiri kerbau itu, yaitu tempat sasaran tombakannya roh Liau dan roh Kelelungan. Jadi gabung jadi satu di situ. Nah, setelah mereka yang menombak lebih awal, dan maka baru itu dipersilakan kepada halayak. Tidak ditentukan berapa jumlah, ya, tetapi ya sebelum hewan korban itu ya mati dengan sendirinya terlebih dahulu itu, atau setelah itu baru dilakukan penyembelihan dan ya karena hari ini telah hidup bersama dengan teman-teman dari kalangan muslim, maka supaya nanti daging dari hewan kurban itu layak dikonsumsi oleh semua, maka kami atau warga setempat itu meminta rekan-rekan dari muslim untuk melakukan penyembelihan. Jadi itu nanti dagingnya itu bisa dibagi-bagi juga ke rekan-rekan muslim, atau pada peristiwa makan bersama nanti teman-teman muslim dapat menyantapnya juga seperti itu. Persembahan berupa sesaji dan hewan ternak, yaitu kerbau, babi, serta ayam, menjadi syarat mutlak dalam upacara ngerangkau ini. Mantra yang dilantunkan pada upacara sebagai interaksi manusia dengan para roh leluhur. Jadi pada peristiwa adat ngelangkang atau peristiwa adat kuangkai, ya, itu memang hewan yang dikorbankan itu terdiri dari ayam, babi, kerbau, seperti itu. Nah, pada segmen-segmen tertentu, ya, pada acara-acara tertentu, karena dalam sebuah acara itu ada beberapa segmen. Misalnya segmen atau pada segmen mengundang atau pesaluk kelelungan dan nyengkuai liau. Ya, pesaluk kelelungan dan nyengkuai liau itu peristiwa kedatangan roh itu tadi ke tempat keluarga yang mengundang ini. Nah, maka ya bahwa mereka itu peristiwa itu diawali dengan pemotongan hewan itu tadi, ayam dan babi seperti itu. Hewan-hewan yang dikorbankan dalam upacara ini bukan hanya dari kalangan keluarga yang meninggal, tetapi juga merupakan bantuan dari semua keluarga dan kerabat lainnya. Selain itu,
Hewan yang dikorbankan itu juga dibagi-bagikan kepada warga sekitar, sehingga ini menjadi simbol nilai-nilai dari upaya melestarikan tradisi tolong-menolong atau gotong royong serta balas budi kepada leluhur. Secara spiritual, upacara ini menghubungkan antara manusia dengan kepercayaan religius oleh Dayak Benuak mengenai ruang antara pemisah kehidupan dan kematian. Dari semua rangkaian ngerangkau, pemuka adat bersama keluarga mengunjungi kuburan yang dijadikan tujuan atas upacara ngerangkau ini, yaitu renovasi kuburan dari orang tua terdahulu. Ya, pada peristiwa mendatangi kuburannya, itu disebut Tengua Lauja. Tengua Lauja itu observasi, survei, ya, dari roh yang kita undang, leluhur yang kita undang ini tadi. Mereka hari ini diundang dikarenakan bahwa telah ada rumah baru yang disediakan kepada mereka. Nah, mereka harus pergi peninjauan tuh. Nah, peninjauan itu disebut Tengua Lauja. Nah, peristiwa di kuburan itu di mana ya ada pemotongan hewan seperti ayam, bahkan juga ada babi, yaitu adalah ngulas. Artinya gini, ngulas itu semacam paten, mempatenkan bahwasanya sebelum mereka masuk ke sana ini dipatenkan dulu dengan darah itu tadi, seperti itu. Nah, jadi mereka ya masuk ke sebuah rumah baru, di mana rumah baru itu dibuat oleh anak cucunya, lalu itu dipatenkan dengan pengorbanan itu tadi. Makanya darahnya itu dioles, yang disebut ngulas lubang, seperti itu ya. Ngerangkau, tradisi yang masih dipertahankan sekaligus sebagai cara suku Dayak Benuak menjaga tradisi balas budi kepada orang tua atas leluhur mereka. Nah, maka harapan saya sebagai pribadi dan Kepala Adat Besar Kabupaten, saya berharap ya agar ritual-ritual semacam ini tetap terus dapat dilaksanakan, dilestarikan. Karena ini adalah memang identitas dan jati diri orang Benuak dan Tunjung, seperti itu. Kebudayaan tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia sebagai pencipta, pelaksana, bahkan sebagai penjaga dari kebudayaan tersebut. Dari zaman ke zaman, kebudayaan yang diciptakan oleh manusia juga melakukan perkembangan mengikuti globalisasi.